Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajak kalian buat nge-review tentang persamaan fungsi logaritma. Ya, ini mungkin nggak sedetail dari penjelasan di dalam kelas, tapi Ibu mengingatin beberapa poin di bentuk-bentuk persamaan. Kita sudah mempelajari 7 bentuk persamaan fungsi logaritma ya. Buat yang lupa mungkin bisa dicek lagi di catatannya ya, ada di grup kelas masing-masing. Jadi bisa dicek. Nah, di sini Ibu mau ngasih beberapa penjelasan lebih rinci buat beberapa tips and trick terutama di syaratnya. Nah, di syaratnya ini ya, pertama kita ke bentuk pertama ya. Di sini bentuk pertama dan bentuk kedua itu mirip ya. Jadi bentuk kedua ini merupakan lanjutan dari bentuk pertama, oke? Yang membedakan adalah di sini bentuk pertama itu kan ada P-nya ya. P-nya ini itu biasanya di dalam soal itu dinyatakan dalam bentuk angka ya. Angkanya itu ya langsung angka, misalnya angkanya 2, 3, negatif 2, itu disamakan dengan A log fx, seperti itu. Misalnya A log x sama dengan 3, nah, atau 2 log x sama dengan 3, nah kayak gitu. Nah, bentuk P-nya ini atau 3-nya itu harus diubah dulu ke dalam bentuk fungsi logaritma. Nah, di sini nih, yang Ibu highlightin di sini, P-nya itu diubah ke bentuk ini. Jadi A log B, oke? Setelah dibentuk, nanti dicari persamaannya yaitu fx sama dengan B. Makanya sama kan bentuk pertama dan bentuk kedua. Ya, jadi bentuk keduanya merupakan lanjutan. Nah, syaratnya otomatis di semua persamaan itu kalian harus mencari dulu syaratnya ya sebelum ke persamaannya. Sebelum ke bentuk persamaan fx sama dengan b itu, kalian harus cari dulu syaratnya. Pastikan ya, untuk basisnya yaitu a-nya lebih dari 0 dan a-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke, di sini a-nya adalah bilangan bulat ya. A-nya di sini bilangan bulat. Di sini juga bentuk kedua juga a-nya bilangan bulat. Jadi a-nya itu harus lebih dari 0 atau bilangan positif dan nggak boleh sama dengan 1. Kalau misalnya dia basisnya 1, wah nggak bisa tuh. Jadi mending skip aja. Tapi insya Allah nggak bakal ada sih. Nah, terus ada juga kalau sudah fx nih, fx ini kan fungsinya ini pastikan ya, fungsinya ini adalah numerus kan, nah berarti syaratnya numerus itu harus lebih dari 0, seperti itu ya. Terus ngomongin tadi basis nih kalau misalnya kalian nemuin soal, terus ya soalnya itu cuma ngomongin log A ditambah log B. Ya, ini misalnya kayak gini. Ini berarti basisnya ini adalah 10 ya. Basisnya 10. Jadi di sini menjadi 10 log A ditambah 10 log B, berarti 1 ini jadi 10 log 10. Jadi jangan salah lagi ya. Pastikan kalau misalnya basisnya ditulis berarti basisnya adalah 10, seperti itu. Nah, selanjutnya ada bentuk ketiga dan keempat ya. Bentuk ketiga dan keempat ini sebenarnya nggak beda jauh dari bentuk 1 dan 2. Cuma yang membedakan di sini adalah nih, kalau yang pertama nih ya, yang ketiga, yang bentuk ketiga, yang membedakan di sini basisnya tuh sama, masih tetap bentuknya adalah bilangan bulat. Tapi yang membedakan adalah numerusnya. Numerusnya di sini ya, numerusnya di sini fx sama gx, ruas kiri fx, ruas kanan gx. Jadi yang membedakan di sini adalah numerusnya nih, fx, yang satu fx, yang satu gx ya. Nah, kalau sudah ngomongin beda-beda terus ada fungsinya di sini, ya udah gunain aja, ingat ya. Di sini kan a-nya pasti lebih dari 0, a-nya tidak sama dengan 1. Terus pastiin juga numerus tuh ada syaratnya ya. Syaratnya harus lebih dari 0. Berarti fx-nya lebih dari 0, gx-nya juga lebih dari 0 nih. Syaratnya cari dulu, baru setelah itu kita masuk ke persamaannya. Persamaannya adalah fx sama dengan gx. Oke? Terus di bentuk yang keempat, bentuk keempat yaitu ada a log fx sama dengan b log fx. Bedanya apa sama bentuk ketiga? Ya, nih bedanya adalah numerusnya sama sih, numerusnya sama-sama fx ya, bentuknya fungsi, tapi lihat dong basisnya tuh loh beda.
yang satu A, yang satu B. Nih, pastikan dulu A sama B-nya itu adalah basisnya itu lebih dari 0 ya, dan A dan B-nya juga tidak sama dengan 1. Terus fungsinya numerusnya tuh kan cuma fx ya, numerusnya sama, jadi cuma fx. Fx ya itu pastiin juga lebih besar dari 0. Ya, kalau sudah basis sama numerusnya syarat sudah dianuin, nah sekarang lanjut, berarti persamaannya untuk menyelesaikan mendapatkan nilai x-nya yang apakah nilai x berapa sih? Nah, itu diambil dari fx sama dengan 1. Ya, diingat ya, kenapa sih kok kenapa diambilnya fx sama dengan 1? Di sini ingat loh, ada tipsnya ya. Tipsnya kenapa? Jadi, kenapa harus sama dengan 1? Karena yang sama, kan di sini basisnya beda ya. Di sini A log fx dan B log fx. Kedua persamaan ini biar bisa memiliki hasil yang sama, yaitu cuma biar dengan hasilnya adalah 0 sama dengan 0. Ada nggak selain itu? Ya agak susah ya, dan kayaknya nggak ada, kecuali sama-sama dengan 0. Nah, di sini berarti yang cuma bisa sama dengan 0 itu kan cuma A log 1 sama dengan B log 1. Ya, karena A log 1 hasilnya 0, B log 1 juga hasilnya 0. Nah, makanya fx-nya ini atau numerusnya ini, ya kan? Ini kan fx nih. Nah, ini fx-nya ini harus sama dengan 1. Kalau nggak sama dengan 1, ya nggak dapat hasilnya. Kayak gitu. Nih, sekarang lanjut ke bentuk yang kelima ya. Bentuk yang kelima ini sudah nggak ada bilangan bulatnya aja. Kalau yang di sebelum-sebelumnya, yang 1, 2, 3, 4 itu basisnya itu adalah bilangan bulat. Nah, kalau di bentuk kelima dan bentuk keenam, ini basisnya adalah bentuknya merupakan fungsi. Oke, merupakan fungsi. Nih, di sini bisa kita lihat di sini. Nih, udah Ibu kasih tanda juga ya. Perbedaannya bentuk 5 dan ke-6 ini hampir sama modelnya, sama bentuk ke 3 dan keempat ya. Yang bentuk kelima, di sini basisnya fungsinya sama ya, hx dan hx. Tapi liatin dong, liatin bagian numerusnya. Numerusnya beda, fx dan gx nih. Nah, kalau udah kayak gini, pokoknya gunain syaratnya. Carikan syarat tuh dulu ya. Syaratnya hx itu kan basis. Basis tuh berarti harus lebih dari 0. Basisnya juga nggak boleh sama dengan 1. Di sini basisnya adalah hx ya, sama. Jadi cuma hx saja yang cari. Hx lebih dari 0 dan hx tidak sama dengan 1. Hx tuh nggak boleh sama dengan 1 karena hx itu adalah basis. Selanjutnya, numerusnya. Numerusnya di sini ada 2. Ada fx sama gx. Berarti gx-nya harus lebih dari 0 dan fx-nya juga harus lebih dari 0. Nah, selanjutnya bikin persamaannya. Persamaannya adalah yang disamakan adalah fx sama dengan gx. Seperti itu. Nih, berarti syarat persamaan, bukan syarat, maksudnya ada persamaan yang buat cari nilai x-nya nanti itu diambil dari fx sama gx. Nanti x-nya kalau sudah diperoleh, apakah cocok nih sama syaratnya, nanti diklarifikasi sama syaratnya. Nah, selanjutnya yang keenam. Yang keenam di sini ada fx log hx sama dengan gx log hx. Di sini yang beda adalah basisnya, tapi bentuknya fungsi ya. Kalau bentuk keempat tadi bentuknya adalah bilangan bulat. Kalau di sini ada bentuknya fungsi. Jadi di sini kan fungsinya ada, di sini basis fungsinya adalah fx dan gx. Berarti fx-nya dicari lebih dari 0 buat syarat ya. Buat syarat fx-nya lebih dari 0 dan fx-nya tidak sama dengan 1. Kemudian gx-nya juga dicari gx-nya lebih dari 0 dan gx-nya tidak sama dengan 1. Jadi nggak boleh 1 ya, gx sama fx nih. Terus numerusnya kan karena cuma 1 aja, berarti syaratnya adalah hx-nya atau numerusnya harus lebih dari 0. Terus kalau setelah itu dicari persamaannya buat nyari nilai x-nya. Di sini nggak cuma hx-nya doang, tapi fx-nya juga. Fx-nya di sini adalah jadi persamaannya fx sama dengan gx ya. Harus cari dulu fx sama dengan gx itu gimana, yang memenuhi berapa.
Nah, terus HX ya, HX-nya ini harus sama dengan 1. Ingat, numerusnya ini kenapa harus sama dengan 1? Karena gini loh, ini kan basisnya beda ya, basisnya beda. Walaupun mau beda segimanapun bedanya, basisnya ini mau gimana pun bedanya, yang penting HX-nya tuh harus 1. Kalau nggak 1, nanti hasilnya nggak bisa sama dengan 0, kayak gitu. Ya, selanjutnya yang ketujuh nih udah mulai aplikasi nih banyak. Jadi pertama pastikan dulu kalau kalian nemuin soalnya bentuknya harus sesuai seperti ini. Ya, pastiin soalnya bentuknya sesuai seperti ini. Oke. Kalau sesuaiin bentuknya gini, A A log pangkat 2 fx ditambah B A log fx ditambah C ya. Pastiin bentuknya kayak gini. Terus kalian ubah deh, liatin apakah ada fungsi logaritmanya yang sama. Kalau sudah bisa dikurungin. Nah, yang pasti nih ada ujung-ujungnya, ada kuadrat ini loh yang Ibu kasih highlight warna kuning 2 ini. Ini adalah kuadratnya. Jadi pastikan ini bentuknya kuadrat ya. Nah, kalau setelah itu nanti A log fx ini kita misalkan, nah pemisalannya di sini adalah y, Ibu buat y. Jadi di sini kita buat A log fx kita ganti y kuadrat ditambah b, A log fx kita ganti y jadi by ditambah c sama dengan 0. Pastikan bentuknya sama dengan 0 ya, kayak persamaan kuadrat gitu. Jadi ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Syaratnya juga A-nya pastikan lebih dari 0, A-nya nggak sama dengan 1, dan numerusnya di sini cuma ada fx. Fx-nya itu harus lebih dari 0. Nah, nanti kita itu syaratnya buat nentuin dari pemisalan y-nya ini. Nanti y-nya kan kita dapat x-nya, dapat nilai x-nya. Nanti x-nya itu kita cocokkan sama syaratnya. Bener nggak sih syaratnya ini memenuhi atau enggak? Kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Oke, mungkin kalau misalnya terlalu cepat, mungkin bisa di playback ya, atau di kecepatannya nanti kalau kalian nonton, sedikit dilambatin. Oke, nih sekarang kita mau ke contoh yang bentuk pertama ya. Yang bentuk pertama ini bisa kalian cocokin dengan catatan kalian juga ya. Catatan kalian gimana, apakah benar, apakah kalian mencatat ini masing-masing ya. Nah, sekarang di sini yang contoh pertama yaitu ada A log fx sama dengan P ya. Di sini ada remindernya diubah dulu ke A log B. Oke. Jadi kan di sini ada soalnya adalah 6 log 3x ditambah 12 sama dengan 3. Oke, udah dikasih ke tanda 6 ini adalah A-nya. Fx-nya di sini untuk A log fx-nya adalah 3x tambah 12 ya. Pasti nih fx karena ada variabel x-nya. Sama dengan 3. 3-nya ini berarti P-nya ya, bilangan bulat ya. Nih, kalau sudah sesuai nih berarti ini memenuhi untuk bentuk persamaan pertama ya. Nih, syaratnya kan fx lebih dari 0. Nih, kita cek dulu syaratnya. Fx lebih dari 0. Nih, kita operasiin 3x tambah 12 lebih dari 0. 3x lebih dari negatif 12. Ini setelah diperoleh hasilnya adalah x lebih dari negatif 4. Oke. Kemudian setelah itu dicari di sini. Kalau sudah, sekarang kita ubah. Kalau sudah syaratnya, ini kan syarat ya. Oke, ini kan syarat. Nih, kalau sudah dapat syaratnya, berarti sekarang ke persamaannya. Oke, ini persamaannya. Persamaannya, tadi kan sudah Ibu bilang, persamaannya adalah diubah dulu bentuk fungsi logaritmanya ke dalam ubah dulu kedua-duanya dalam bentuk fungsi logaritma. Nah, ini kan tiganya ini belum nih ya. Tiganya ini belum. Nah, kita ubahnya gimana? Jadi kan liatin dulu di sini basisnya adalah 6 log ya. Berarti 3 ini kita ganti jadi 6 log. Oke. Nih ternyata didapat untuk 3 ini adalah asalnya dari 6 log 6 pangkat 3. Oke, yang sama udah 6 lognya udah sama di sebelah kiri. Ruas kanan juga 6 lognya udah sama. Nah, sekarang karena yang sama itu kita biarin aja, terus kita sisa tulisin lagi yang
selain 6 lognya ya, yang beda. Di sini ada 3x tambah 12 sama dengan 6 pangkat 3. Setelah dihitung diperoleh adalah x-nya sama dengan 68. Nah, kita cek dulu. 68 ini sesuai dengan syaratnya nih. Syaratnya di sini adalah x-nya harus lebih dari negatif 4 ya. Ternyata benar ya, 68 sudah memenuhi untuk x lebih dari negatif 4 ya. Jadi sudah selesai diperoleh, x yang memenuhi adalah 68 kayak gitu nih. Ini ada remindernya nih di sini. Jangan lupa reminder ini digunakan untuk yang bagian ini. Di bagian ini ya, di bagian ini. Oke. Ini ke sini baru diubah ini ke sini. Ya. Itu remindernya. Oke? Nih, sekarang lanjut ke contoh yang kedua. Ini insya Allah soal cerita ya. Jadi itu nanyain berapa tingginya, berapa lama waktu untuk selama 3 cm itu mencapai berapa lama sih? Nah, mencapai berapa lama untuk tanaman itu tumbuh setinggi 3 cm. Nah, ternyata setelah dicari, nih diperoleh HT-nya kan 3. Tinggi tanaman tuh sampai 3 cm itu ditanya adalah T-nya, T kecil ya. Nih, sekarang setelah dicari tuh 3-nya ini kita ubah dulu samain dengan log-nya ya. 3 log 3 pangkat 3, 3 log T. Nih, ingetin di sini ya pangkatnya ini kan sama nih. Ini sudah sama kayak ini. Basisnya sudah sama kanan kiri. Lognya juga udah sama ya. Terus yang diambil adalah sisa yang ini nih. Oke. Sisa yang ini. Jadi di sini turun di sini. Nah, terus ini juga ini turunnya di sini. Oke, nih. Nah, jadi hitungnya hati-hati, jangan salah-salah. 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3, 99 kali 3, 27. Jadi nilai yang benar adalah T-nya nilai 27. Nah, tapi cek dulu benar nggak T-nya 27. Ya, di sini kan fungsinya adalah 3 log T. Fx-nya berarti untuk syarat di sini Fx-nya ya sama dengan T ya. Kan 3 log T, Fx-nya ini adalah Fx. Nah, berarti di sini T-nya kan Fx lebih dari 0. Berarti T-nya lebih dari 0. Nih, ini syaratnya. Ya, syaratnya nih, nggak boleh nggak boleh terlupa nih. Ya, nih T-nya harus lebih dari 0 kayak gitu. Nih. Oke. Kalau sudah berarti memenuhi ya, T-nya lebih dari 0. T-nya yaitu 27 kayak gitu. Sekarang contoh yang ketiga nggak jauh-jauh juga. Ini berarti contohnya untuk bentuk 1 dan bentuk kedua ya. Nih, kan sama aja. Nih himpunan X. Nah, udah mulai nih panjang ya. Nih, kan 2 log X dikurang 2 ditambah 2 log X kurang 3 sama dengan 1. Ini ada fx, ada banyak nih ya. Jadi kita cari dulu numerusnya ini. Oh ya, ulangin. Jadi kita harus cari dulu basisnya. Basisnya nih, lihat dulu. Basisnya sudah lebih dari 0 belum? Oh iya, 2 itu lebih dari 0. Juga bukan sama dengan 1, berarti sudah cocok. Sekarang kita tinggal nganain numerusnya. Numerusnya ini ada fx sama gx ya. Jadi ini fx, ini gx. Yang x kurang 3 ini gx. Nah, sekarang fx-nya itu ada x kurang 2. Fx itu lebih dari 0. X kurang 2 lebih dari 0 sama dengan x lebih dari 2. Lalu gx itu x kurang 3. Gx-nya lebih dari 0. X kurang 3 lebih dari 0 sama dengan x-nya lebih dari 3. Nah, dipakai syaratnya ya. Syaratnya setelah dioperasiin syaratnya adalah kayak gini. Setelah dioperasiin ya, yang lebih dari, berarti kan lebih dari 2 ke kanan arahnya, lebih dari 3 ke kanan. Setelah diarsir ternyata yang full arsirannya tuh cuma yang lebih dari 3 ya, sampai 2 panah nih ya, 2 panah. Akhirnya nih kalau sudah
Berarti syaratnya adalah X lebih dari 3. Oke, syaratnya itu adalah X-nya lebih dari 3. Nah, sekarang kita bikin persamaannya. Ya, persamaannya tuh gimana nih yang sering keliru nih. Mungkin sambil dilihat lagi catatannya biar tahu, oh jalannya dari sini. Nih, yang nyatat bisa tahu nih. Jadi, kan di sini bentuknya kayak gini ya. Nah, padahal kan harusnya cuma ada satu fungsi logaritma. Nah, kita operasikan menggunakan sifat ya, buat yang lupa, yang pas pembelajaran. Jadi kita menggunakan sifat logaritma. Jadi di sini kan ada tuh tulisannya 2 log X kurang 2, ini kita anggap A log B. Ditambah 2 log X kurang 3, ini kita anggap A log C, ya, karena basisnya sama. Nah, sebelumnya ini kan tadi ada angka 1 ya, sama dengan 1. Nah, 1 ini kita ubah dulu jadi sama basisnya kayak ruas kiri. Ya, ruas kiri kan basisnya 2 semua tuh. Ya, basisnya 2, berarti yang ruas kanan juga basisnya 2. 1 ini kita ubah berarti 2 log, yang 2 log berapa yang hasilnya 1? Ya, 2 log 2 ya, makanya jadi 2 log 2 ini. Nih, kalau sudah, nih kita misalin yang A log B plus A log C tadi, ya, ini kita ubah jadi gini. 2 log X kurang 2 dikali X kurang 3. Ingat ya, pakai aturan A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Ya, jangan lupa. Nih, Ibu ingetin deh. Ini kan bentuknya A log B kali C. A log B-nya sudah Ibu tulisin di atas, berarti ini kan bentuknya A log B ditambah A log C. Ya, kayak gitu. Nih, sekarang jadi A log B kali C. Oke, sudah A log B kali C. Nah, sekarang kita ini yang sama ya sudah. 2 log, ruas kiri udah 2 log. Ruas kanan juga 2 log. Nih, berarti kita kasarannya kita hapus ya. Berarti kita tulis yang tersisa. Yang tersisa cuma X kurang 2 dikali X kurang 3 sama 2. Kita turunin, kita sudah tulisin kayak gini. Nah, sekarang tinggal kita operasikan ya. Operasikan, setelah dioperasikan menggunakan perkalian distributif. Nih, ternyata diperoleh X kuadrat dikurang 5X ditambah 4 sama dengan 0. Pastikan bentuknya sama dengan 0 ya, paling, karena kita mau faktorkan atau kita mau dapetin nilai X-nya, atau bisa juga menggunakan rumus ABC. Setelah diperoleh, ternyata diperoleh hasilnya adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Nih, ada 2 kan dapatnya, X sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Kita balik, kita klarifikasi ke syarat. Ya, di syaratnya tadi apa? Coba nih, kita geser. Syaratnya harus lebih besar, nih, X lebih besar dari 3. Sedangkan di sini ada 2 ya, ada 2 perolehan. Sekarang kita cek, X sama dengan 4. 4 itu lebih besar dari 3 apa enggak? Lebih besar ya, jadi 4 ini memenuhi. Oke, 4 ini memenuhi. Nah, sekarang X sama dengan 1. X sama dengan 1. 1 itu lebih besar dari 3 apa lebih kecil sih? Lebih kecil ya, jadi 1 tidak memenuhi. Sehingga yang diperoleh adalah X-nya sama dengan 4. Jadi nilai himpunan X yang memenuhi adalah 4. Jadi jangan lupa ditulis. Ditulis apanya? Ditulis ditulis kesimpulannya, nilai himpunan yang memenuhi adalah, jadi 4 kayak gitu. Ya. Oke, untuk bentuk pertama dan bentuk kedua selesai.